Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kembali lagi kita bersama-sama membuat resume fundamental saham. Kali ini yang kita bahas seperti biasa laporan keuangan triwulan 1. Emiten yang kita perbincangkan hari ini adalah TAPG atau Triputra Agro Persada Tbk ya. Triputra Agro Persada ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet ya. Jadi ada dua ya, sawit dan karet, tetapi yang terbesar itu adalah sawit ya. Memang asalnya karet, tapi habis itu mereka berfokus pada sawitnya. Perusahaannya terletak di berbagai kota di Sumatera dan Kalimantan ya. Mereka menghasilkan minyak kelapa sawit atau CPO dan inti kelapa sawit atau palm kernel yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam dan di luar negeri ya. Perusahaan ini mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku dan mengikuti standar sertifikasi yang diakui oleh nasional dan internasional ya. Lanjut kita membahas bagian intinya ya. Ada berita terbaru ya, bahwa ini pada saat saya membahas hari ini yaitu tanggal 14 bulan 5 ya, perusahaan sudah mengumumkan pembagian dividen yaitu sebesar Rp91 ya. Perusahaan ini hanya membagikan dividen sekali setahun, mereka membagikan Rp91 ya. Cum-date-nya tanggal 14 ya, hari ini mungkin berarti ya. Cum-date-nya hari ini tanggal 14, ex-date-nya tanggal 15. Berarti hari ini batas mau membeli. Kalau mau membeli sahamnya untuk mendapat dividennya 14% itu hari ini ya. Kemudian kalau besok berarti sudah tidak dapat lagi ya. Pencatatannya tanggal 16, pembagian dividennya tanggal 31 Mei. Sesuai data bahwa mereka membagikan itu Rp91, padahal keuntungan per lembar saham di tahun 2023 itu hanya Rp81. Berarti di PR-nya itu 112%, 12% lebih banyak daripada keuntungan tahun 2023. Tetapi Rp10, kita anggap Rp10 ya. Rp10-nya itu diambilkan dari dana cadangan yang disimpan ya. Keuntungan beberapa tahun lalu itu dibagikan kepada pemilik, kepada investor ya. Jadi pembagian dividennya 112%, sehingga nanti yang didapatkan adalah Rp91 ya. Kemudian dividen yield-nya ini karena yang kita bahas ini ya sudah di kuartal 1 2024, maka data di sini adalah Rp85 ya. Kalau 81 kita cek dulu misalnya 81. Nah, kalau 81 itu berarti sekitar hampir 14 ya. 14% dividen yield-nya. Kalau data terbaru kita dia 14,65 ya. Jadi untuk data hari ini ya itu 14,65% kalau kita mau membeli hari ini ya.
Baik, sekarang kita cek dulu keseluruhan datanya. Secara umum dari data ini hutang perusahaan sangat kecil ya, sangat kecil. Karena apa? Karena di beberapa tahun sebelumnya mereka sudah mencicil dan sekarang hutangnya sudah aman sehingga mereka bahkan mampu membagi dividen yang sangat besar melebihi dari keuntungan setahun karena hutang sudah aman ya. Kemudian cashnya juga besar 150%. Yang jadi concern kita hanya dua ya, bahwa perusahaan ini dihargai di harga wajar dari nilai bukunya ya. Berarti ini tidak terlalu concern kita, sehingga simpulan kita untuk perusahaan ini sebenarnya adalah kita layak investasi ya. Layak investasi. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya juga itu layak, tetapi karena DPR-nya yang kecil, kemarin kita eksklusikan. Kenapa? Karena hanya 25%. Tetapi sekarang ini sudah bisa masuk dalam kriteria kita. Tinggal cek, selanjutnya tinggal dicek apakah perusahaan ini ada permasalahan hukum atau tidak. Kalau tidak ada, seperti biasa, tidak, berarti analisa kita sudah dikuatkan oleh GCG-nya. Dan kalau lebih mau memastikan, silahkan juga cek secara analisa teknikal ya. Namun di sini kalau kita mau lihat lebih dalam ya, kalau mau kita lihat lebih dalam, valuasi murahnya ini hanya 24% diskonnya. Artinya apa? Yaitu tadi, karena perusahaan ini sudah dianggap bagus dari awal, banyak yang sudah masuk lebih dulu mungkin ya, sehingga pada saat sekarang ini murahnya itu sudah mendekati wajar ya, murahnya sudah mendekati wajar. Jadi ibarat kita membeli saham ini, kita sudah di dekat-dekat atas ya. Artinya perusahaan ini secara perhitungan dia berkembang secara perhitungannya. Ibarat kita naik, ini bisnya sedang jalan tapi jalannya belum melaju kencang. Kalau mau masuk mungkin bisa ya. Murah dekat-dekat ya. Dekat-dekat tinggi ya. Jadi seperti itu yang bisa saya bahas, bahwa perusahaan ini satu layak investasi, kemudian book value-nya ini wajar, valuasinya murah, tetapi murahnya dekat-dekat dengan wajar, sehingga istilahnya di sini para investor itu sudah banyak yang membeli dari murah. Kemudian kalau membeli juga berarti istilahnya ini kita membelinya bisnya sudah jalan tapi jalannya belum kencang, itu aja ya. Demikian pembahasan kita. Apakah recommended? Kalau dari segi dividen tentu saja saat ini recommended, tetapi karena ini menurut saya ya, kalau di atas 100% ini tentu saja untuk tahun-tahun berikutnya kalau tidak mungkin selamanya di atas 100% ya. Tetapi untuk saat ini sangat bagus ya. Banyak beli langsung kita dapat sekitar 14%. Oke. Kemudian pertanyaannya, apakah bisa bagger multi bagger? Bagger multi bagger itu kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa yang kita bahas ini adalah mulai masuknya. Kalau nanti dia bergerak naik terus bagger multi bagger, alhamdulillah. Tapi dari segi ketahanan dividen ini termasuk yang bagus ya. Tidak ada kepastian bahwa sebuah investasi itu selalu untung ya. Juga karena investasi itu selalu kita lihat juga setiap 3 bulannya. Perkembangan berikutnya tentu kita lihat
di bulan berikutnya, di triwulan berikutnya ya. Kemudian bagaimana dengan Anda yang membeli saham ini waktu di bawah? Berarti Anda sangat bersyukur bahwa kesabaran Anda terbayarkan, yang asalnya hanya mendapatkan sekitar 6 atau 5%, tahun ini Anda mendapatkan 14%. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.